Itu sebabnya hari ini yang saya sampaikan, saya beri judul The Power of Sincerity. Kuasa dari ketulusan. Saya ingin kita semua mengingat bahwa hati nurani atau conscience itu adalah kemampuan jiwa untuk membedakan antara benar dan salah. Dan mendorong seseorang untuk melakukan yang benar dan menghindari yang salah. Jadi saudara-saudara, kita satu-satunya makhluk hidup yang diberi oleh Tuhan hati nurani. Dan itu yang membuat kita bisa membedakan ini benar dan itu salah. Dan kita bisa membedakan sesuatu itu benar dan salah karena Tuhan memberi apa tadi? Hati nurani. Tumbuh-tumbuhan tidak punya hati nurani. Binatang tidak punya hati nurani. Kitalah satu-satunya makhluk hidup yang Tuhan beri hati nurani. Pada saat kita melakukan sesuatu yang salah, biasanya akan muncul suara. Karena hati nurani itu fungsinya seperti alarm, saudaraku. Dia akan berbunyi. Stop, jangan dilakukan lagi. Dan saya pikir saudara semua punya pengalaman itu, betul nggak? Ya, waktu kita melakukan sesuatu yang salah, tiba-tiba ada suara, stop, jangan lakukan terus. Itu adalah suara dari apa? Hati nurani kita. Nah, kalau kita terus mengikuti hati nurani kita, saudaraku, maka hati nurani yang murni itu akan kemudian membuat kita memiliki yang namanya ketulusan. Jadi statementnya adalah pure conscience creates sincerity. Hati nurani yang murni itu akan membuat kita memiliki ketulusan. Dan ini yang saya mau sampaikan pada saudara. Kalau kita terus mentaati hati nurani kita yang ditopang oleh firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, terus kita mentaatinya, maka kita kemudian kita punya yang namanya ketulusan. Dan saya ingin kita fokus kepada ketulusan atau hati yang tulus. Karena itu adalah sesuatu kekuatan yang sangat besar dalam hidup kita. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu sincere atau tulus itu. Dalam bahasa Inggrisnya saya menemukan ini definisinya. Free from pretense or deceit, proceeding from genuine feelings. Yang dalam bahasa Indonesianya bebas dari kepura-puraan atau tipu daya. Orang tulus itu, saudaraku, melakukan apapun itu nggak pura-pura. Tidak ada tipu daya. Tidak ada agenda yang tersembunyi. Lalu dilanjutkan bergerak dari perasaan yang murni. Nah, itu dalam bahasa Inggris. Lalu saya ingin memberikan definisinya dalam bahasa Indonesia. Apa itu tulus? Ya, saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tulus itu artinya sungguh dan bersih hati. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu betul-betul itu yang kita maksudkan. Enggak ada maksud lain, enggak ada agenda lain. Dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur, ternyata di dalam tulus itu ada unsur jujur. Ya. Jujur, tidak pura-pura. Nah, itu kira-kira yang kita maksudkan dengan ketulusan. Jadi kalau kita melakukan apapun itu yang kita maksudkan. Tidak ada maksud yang lain, tidak ada agenda yang lain, tidak ada tujuan yang lain. Dan hari-hari ini saudara-saudaraku, begitu banyak orang yang hidup dalam ketidaktulusan tanpa kita sadari. Jadi kita seringkali melakukan banyak hal dan sebenarnya itu tidak tulus. Contoh, misalnya dalam kita mengikut Tuhan. Kita jadi orang Kristen, kita ikut Yesus, kita beribadah ke gereja. Kalau kita tanya, kenapa kamu mengikut Yesus? Kenapa kamu beribadah? Maka ada banyak jawaban saudaraku yang menunjukkan bahwa enggak tulus. Kalau kita tulus dalam mengikut Tuhan,
Maka kita agendanya cuma satu, Tuhan begitu baik, sudah menyelamatkan kita, mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Aku ingin mengabdi pada Tuhan, aku mau beribadah kepada Tuhan, aku mau menyenangkan Tuhan. Itu yang tulus. Tapi seringkali jawabannya apa? Saya ikut Tuhan ke gereja supaya saya dapat berkat. Kelihatannya nggak masalah, tapi sebetulnya kurang pas. Saya ikut Tuhan ke gereja, saya lagi cari mujizat. Makanya jangan heran kadang-kadang fokus ibadah bukan Tuhan Yesus. Tapi fokus ibadah kita adalah diri kita. Karena semua ke kita akhirnya. Padahal beribadah itu sebetulnya untuk menyenangkan Tuhan. Tapi seringkali pertanyaannya selesai ibadah kita nongkrong-nongkrong di bawah. Entah di Starbucks atau makan malam. Selalu nanya gimana ibadah tadi? Ya lumayan, pendetanya kurang lucu. Atau lagunya kurang bagus, saya kurang puas. Jadi yang dipentingkan itu kepuasannya dia. Sebenarnya dalam ibadah, yang dipentingkan kepuasan siapa? Siapa yang menjadi pusat dari ibadah kita? Tuhan. Sebetulnya kita tanya, apakah Tuhan puas dengan ibadahku? Amin saudaraku. Apakah pujian dan penyembahanku menyenangkan Tuhan? Jadi seringkali kita salah fokus. Karena apa? Karena memang tidak tulus. Ada orang yang ngobrol, saya mau ke core. Tahu core ya? Sel grup kita namanya core. Kenapa lu ke core? Habis utang bank ditolak. Utang temen ditolak. Gimana gak ditolak? Utang bank gak pernah bayar. Ya kan? Tapi kalau di core bro, itu orangnya baik tapi bodoh-bodoh, gampang dibodohin katanya. Gitu saudaraku. Padahal sebetulnya bukan bodoh, tapi karena mereka mengasihi. Jadi ada orang yang datang dalam ibadah atau core dengan tujuan-tujuan yang menunjukkan tidak tulus. Begitu juga dalam kita membangun hubungan dengan orang lain. Ada banyak orang ngomong gini, lu ngapain bergaul sama dia, apa untungnya? Jadi orang berteman untung-untungan. Kalkulatornya jalan. Untung enggak? Padahal sebetulnya dalam berteman, dalam pergaulan, kalau kita mau tulus, kita nggak perlu kalkulator untung apa enggak. Kita bergaul, berteman dengan tulus. Itu sebuah pertemanan yang luar biasa. Dan dunia memang mengajarkan hidup dalam ketidaktulusan. Ini masalahnya. Kalau kita berbisnis, selalu bilang, ingat ya, kalau bisnis jangan jujur-jujur. Kalau bisnis jujur, lama kayaknya. Jadi kalau bisnis mau cepat kaya, ya tipu-tipu sedikit gak apa-apa. Teman kita loh, ya gak apa-apa lah teman ditipu dikit-dikit kok. Ya, jangan terlalu polos kalau kerja atau berkarir. Sebab kalau terlalu polos nanti susah dipromosikan. Jadi supaya bisa naik dengan cepat, kita turunin orang lain. Supaya naik kan. Kalau perlu kepala orang kita injak supaya cepat naik. Sambil jilat-jilat ke atas. Wah itu cepat dipromosikan. Jangan terlalu jujur kalau pacaran. Mesti banyak yang kita umpetin. Sebab kalau terlalu jujur nanti kalau putus sakitnya di sini loh. Jadi pacaran pun gak ada ketulusan dan banyak rahasia dan lain sebagainya. Lalu saudara bertanya pada saya, kalau begitu Pak, kira-kira bagaimana sikap kita dalam hidup di dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Nah kita lihat apa yang Yesus ajarkan. Ya, dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Mari kita lihat sama-sama. Matius 10 ayat 16. Yesus berkata begini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah apa saudara? Serigala. Wow. Jadi hidup di dunia ini memang bahaya. Kita seperti domba. Saudara tahu domba? Domba itu binatang yang lemah karena apa? Karena nggak ada punya pertahanan. Binatang lain masih banyak pertahanannya. Domba ini cuma maju ke depan, bulunya banyak, tapi nggak ada pertahanan. Di tengah-tengah serigala. Wah, bahaya ini. Makanya Yesus melanjutkan, sebab itu hendaklah kamu, apa saudara? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Jadi saya menggarisbawahi dua kata yang berwarna kuning. Yang pertama, kita hidup di dunia harus apa? Cerdik. Dan yang kedua, kita hidup di dunia harus apa? Tulus. Jadi Tuhan menasihati kita untuk cerdik. Tapi catat baik-baik, cerdik bukan berarti licik. Beda cerdik dengan licik. Likiat, lihai, dan lili yang lain. Beda. Jadi saudara-saudara, kita harus cerdik. Tetapi cerdik kita itu juga harus dibatasi dengan kata yang kedua tadi. Yaitu harus apa? Tulus. Kalau cerdik tidak ada ketulusan, bahaya. Tetapi kalau kita tulus, tidak punya kecerdikan, dimakan sama serigala. Nah, keseimbangan inilah yang harus kita miliki. Kita harus cerdik, tapi kita tulus. Sehingga cerdik kita masih dalam koridor yang benar, koridor yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kembali kepada yang tulus tadi. Kita penting sekali untuk memiliki yang namanya ketulusan. Dan saya mau fokus kepada tulus. Kalau soal cerdik, saya pikir jemaat gak usah diajarin. Banyak yang cerdik. Tapi bagaimana di dalam kecerdikan ini kita tetap tulus. Dan tulus itu sangat powerful, saudara-saudara. Perhatikan Mazmur 37 ayat yang ke-37. Mazmur 37 ayat 37 berkata begini. Perhatikanlah orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai. Nah ini kayaknya lompat nih ya. Suruh perhatikan orang tulus. Suruh lihat orang jujur. Sebab pada orang yang suka damai. Kok aneh ini? Akan ada masa depan. Saya mau jelaskan begini. Kalau orang tidak tulus. Berteman ada agenda. Dagang ada tipu-tipu. Nggak tulus, nggak jujur. Itu pasti nggak ada damai. Pasti ribut, benar nggak saudaraku? Itu yang dimaksud. Tetapi kalau kita hidup dalam ketulusan dan kejujuran, pasti ada damai. Dan itu sebabnya dikatakan kalau kita tulus, kita jujur, ada damai dan kita punya masa depan. Saya berdoa bahwa setiap jemaat NDC itu punya ketulusan, kejujuran, dalam hidup pertemanan, dalam keluarga, dalam pergaulan. Supaya ada damai. Dan supaya setiap kita akan memiliki masa depan yang penuh keberhasilan dan kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Loss of sincerity is the loss of vital power. Kalau kita kehilangan ketulusan, sebenarnya sama dengan kita kehilangan kekuatan vital, kekuatan yang penting. Dan ini yang seringkali nggak kita sadari. Selalu kita belajar gimana lebih cerdik, lebih banyak akal, lebih lihai. Dan kelihatan kita sukses. Tapi saya ingin menekankan pada saat kita kehilangan ketulusan dalam hidup kita. Sebenarnya kita sedang kehilangan kekuatan yang sangat penting dan vital dalam hidup kita. Itu sebabnya saya menyampaikan hal ini kepada kita semua. Kita harus jaga hati kita, hati nurani kita. Karena kalau hati nurani kita terus makin lama makin murni, maka kita akan punya ketulusan ini. Nah sore ini saudara-saudara saya ingin mendorong saudara untuk bisa menjadi orang yang tulus dalam hidup ini. Dan memberikan beberapa hal yang perlu kita tahu bahwa sangat menguntungkan untuk jadi orang yang tulus. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan supaya saudara pulang semua kita, saya mau jadi orang tulus. Ya, mari kita lihat hebatnya orang tulus dan betapa hebat kekuatan dari orang yang tulus. Yang pertama, ketulusan menghasilkan hubungan yang sehat. Saya ulangi sekali lagi, kenapa kita penting untuk tulus? Karena ketulusan menghasilkan hubungan yang sehat.
Dan saya sudah menyelidiki dan melihat dalam hidup ini bahwa tidak mungkin ada orang bisa sukses dalam bidang apapun, dalam bisnis, dalam keluarga, kalau tidak membangun hubungan yang sehat. Orang itu kalau mau sukses, dia harus punya hubungan yang sehat dengan temannya, hubungan yang sehat dengan bisnis, teman bisnis, hubungan yang sehat dengan teman di kantor, hubungan yang sehat dengan keluarga, baru kita bisa mengalami yang namanya keberhasilan. Nah, di sini saya ingin kita semua belajar bagaimana kalau kita tulus itu hubungan bisa baik, bisa sehat. Dari Rasul Paulus. Paulus punya hubungan dengan jemaat. Saya juga belajar banyak dari Paulus. Sehingga saya bisa seperti hari ini. Karena saya bisa seperti hari ini, karena saya punya hubungan yang sehat dengan banyak orang. Dan itu landasannya adalah ketulusan. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 5 sampai 8. Mari kita lihat sama-sama. Ini yang Paulus katakan. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Ini konotasi negatif, ya, bermulut manis. Sebab kalau terlalu manis kadang-kadang kita pertama senang. Tapi lama-lama enak. Kemanisan, saudaraku. Ini bermulut manis. Sampai kadang-kadang kita jadi geli gitu. Karena kelewatan, bermulut manis. Tapi ada agenda tersembunyi. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Maksud loba itu apa ya? Serakah, cari untung. Ada agenda yang tersembunyi. Maksud-maksud yang serakah. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Makanya Paulus walaupun mungkin gak dipuji, tenang. Saudara kalau melayani dengan tulus, orang lupa mencantumkan nama kita, gak perlu stres. Ada banyak, gak banyak lah, beberapa lah. Pelayan Tuhan, Pak saya mengundurkan diri. Kenapa? Nama saya tidak dicantumkan. Waduh. Nama, soal nama. Kami tidak pernah mencari pujian dari manusia. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu. Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasih. Ya orang tulus itu Rasul Paulus bilang. Seperti ibu yang merawat bayinya. Ada ibu yang rawat bayinya. Ada maksud-maksud tersembunyi. Saya rasa gak ada. Ibu kandung. Dia merawat karena mengasihi. Jadi pendeta seperti saya. Ketika berhubungan dengan jemaat, itu gak boleh ada agenda lain. Selain karena saya mengasihi saudara. Tidak boleh ada maksud-maksud lain, karena itu menunjukkan saya tidak tulus. Tapi Paulus begitu tulus. Tidak ada maksud tersembunyi seperti mengambil keuntungan. Makanya saya bicara sama semua hamba-hamba Tuhan di NDC, apalagi yang full time. Saya selalu bilang, jangan berhubungan dengan jemaat atau melayani jemaat punya maksud-maksud lain. Dan saya bersyukur hari ini saya tidak mendengar laporan apapun. Karena kalau jemaat dilayani itu gak boleh ada maksud lain. Amin saudara? Ya. Jangan karena tahu ini tempat potong rambut jemaat. Lalu si pendeta bilang, saya ke sana. Begitu masuk, shalom. Saya pendeta NDC. Oh saya jemaat, puji Tuhan. Wah silakan potong, saya potong haleluya, haleluya. Dengan tujuan supaya potong, itu gak boleh. Oh ini restorannya jemaat. Mari kita makan, bawa anak, istri, mantu, mertua. Sambil makan saya berdoa ya supaya restoran kamu diberkati. Tapi jangan lupa ya saya makan. Nah itu gak boleh. Saya menghindari. Bukan masalah apa. Entah itu potong rambut, entah itu
restoran. Karena kalau udah jemaat makin banyak, kemana aja ketemu punya jemaat. Beberapa waktu yang lalu saya duduk makan, jemaat. Saya bilang, saya mau makan di sini dengan syarat. Saya harus bayar. Oh jangan dong Pak, saya kualat Pak. Enggak kualat. Ini dagang. Amin. Kalau saya nggak boleh bayar, maaf saya keluar loh nih. Ya diskon Pak. Ya kalau diskon boleh lah. Asal diskonnya yang wajar dan tetap kamu ada untung. Itu. Jadi hamba Tuhan itu nggak boleh. Ada maksud lain. Kenapa? Hubungannya, pertemanannya dengan jemaat akhirnya nggak seperti Rasul Paulus. Coba lihat ini ayat selanjutnya. Paulus, bagaimana jemaat kangen sama Rasul Paulus, pengen ketemu. Kenangannya indah. Karena nggak pernah diteror. Saya doakan kamu. Tapi ingat, kalau rumah laku, tolong bagi saya. Kalau tidak, itu uang kamu akan jadi bencana. Wah, diancam lagi. Coba kita lihat ya, apa yang jemaat rasakan. Ayat selanjutnya 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 7. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu. Jadi ini Paulus sudah pergi ke tempat lain, Timotius ada di situ. Dan sekarang Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar. Timotius kasih laporan pada Paulus yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami. Jemaat punya kenangan yang baik tentang pendetanya. Jadi kalau jemaat ingat saya, ingat baik saya. Jangan sampai ingat pendetanya stres. Kenapa? Ya nggak tahu, mungkin mengambil keuntungan atau gimana dan sebagainya. Tapi jemaat punya kenangan yang baik tentang pendetanya. Dan ingin untuk berjumpa dengan kami. Wow, jemaat pengen jumpa dengan Paulus. Seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Ketulusan Paulus menghasilkan hubungan yang sehat. Yaitu hubungan yang saling percaya, saling membangun, dan saling menguatkan, serta penuh dengan kasih. Jadi saya dengan jemaat punya hubungan yang sehat. Antar jemaat punya hubungan yang sehat. Dengan bisnis punya hubungan yang sehat. Dengan teman di kantor punya hubungan yang sehat. Kenapa? Karena tulus. Amin saudara, tulus. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang yang luar biasa. Dan orang ini sudah mengenal saya 20 tahun lebih. Dan orang ini menyaksikan beberapa hal tentang saya. Dan orang ini bilang gini, Pak Yosia, kami sekeluarga berteman dengan Bapak itu udah 20 tahun lebih loh. Saya tuh, wih ya lama. Dan pertemanan ini begitu indah, karena apa? Karena saya merasakan ketulusan. Wah, saya berbunga-bunga. Ketulusan dari Bapak dan Ibu. Setiap kali kita ketemu, Bapak tuh gak pernah ngomong sesuatu yang membuat kami itu rasa gak nyaman gitu. Saya bilang, wah terima kasih puji Tuhan. Sebab ada orang yang kadang-kadang cerita, tapi sebetulnya ceritanya itu ya itu tadi. Ada agenda, ada mau cari keuntungan. Misalnya, puji Tuhan saudara-saudara, oleh anugerah Tuhan anak kami sudah lulus SMA. Nilainya bagus, puji Tuhan. Dan sekarang, nah ini hati-hati nih. Anak kami akan melanjutkan kuliah. Saudara tahu betapa besarnya uang kuliah. Masuknya mahal, bulanannya mahal. Jadi, jemaat udah mulai jadi. Dukunglah kami dalam doa dan, nah itu dia. Kita kadang-kadang gak sadar bikin jemaat gak nyaman. Dan itu yang saya katakan pada tim setiap hamba Tuhan. Jangan kasih kode. Jangan ada kata-kata yang membuat orang gak nyaman.
Dan puji Tuhan ini orang hebat ini bilang hubungan kita udah 20 tahun loh. Dan kami semua rasa nyaman. Karena Pak Yosia itu bikin kami tuh nyaman. Dan dia bilang hubungan kita yang begitu tulus ini udah 20 tahun lebih. Kita sering jalan bareng dengan banyak pendeta. Ini orang hobinya ngajak pendeta. Dan setiap kali pergi bareng-bareng saya bilang sama istri saya. Jangan kasih kode. You know kode? Ya dia ngerti. Jangan. Jadi kita kadang-kadang jalan bareng-bareng ke luar negeri. Masuk ke mall. Barang-barang yang mahal, branded. Ada saja orang yang, kita kan gak sebut nama boleh ya. Udah sering gak tahu siapa. Ini istri hamba Tuhan nih, dia angkat tas. Di depan itu orang kaya itu. Bagus ya tas ini ya. Dia muter lagi, bagus ya. Tidak bereaksi orangnya. Muter lagi. Balik lagi. Dia belum ngomong, dia tunggu orang itu lewat lagi. Si Sinterklas. Dia angkat ini. Bagus ya. Sampai si Sinterklas bilang, ibu mau. Kok saya tahu? Istri saya cerita. Ada orang yang lihat, ini ada jas. Terus ada jaket pegang. Bagus ya. Selama tidak ada kata ibu mau, ditaruh lagi. Nah, saya bilang, jangan pernah. Karena itu bikin orang gak nyaman. Kita hubungan berteman tidak boleh. Ada agenda-agenda lain. Kita berteman harus dengan tulus. Supaya apa? Hubungannya sehat. Dan orang ngomong, kita udah hubungan 20 tahun lebih. Saya nyaman. Dengan bapak nyaman, dengan ibu nyaman. Nanti saya bisa lanjutkan ceritanya. Bahwa ternyata itu membawa sesuatu yang hebat. Kenapa? Karena ketulusan membuat hubungannya jadi baik. Demikian juga entah di kor, entah di gereja, entah waktu bisnis. Bahkan dalam keluarga. Hubungan harus tulus supaya sehat. Suami istri aja bisa ribut kalau gak tulus. Kalau suami istri kan udah satu. Belum tentu. Ada hubungan suami istri yang kurang tulus. Walaupun kelihatannya cerdik. Tahu timing yang tepat. Karena udah dikhotbahin harus tahu timing. Kalau suami pulang masih capek, diam dulu. Kasih minum air hangat. Atau air es supaya segar. Lalu ketika suami duduk nonton TV, pijitin dulu. Wah, dan istri melakukannya. Ini soalnya dapat tips dari gereja katanya. Bagus sih. Setelah mijit 5 menit. Ngobrol-ngobrol, papi beliin saya berlian ya. Dan papinya diam. Oke sayang, habis udah dipijitin. Udah. Seminggu gak mijit, gak dipijitin maksudnya. 2 minggu, sebulan, sudah 1 bulan. Dia lihat ada tas Hermes. Ingat Hermes ini telah membuat banyak orang lupa diri. Hermes. Wah dia pengen beli Hermes. Dia tunggu suaminya pulang. Papi pulang, papi pulang. Biasanya gak pernah dipeluk, dicium. Duduk papi kasih minum pijit. Setelah 5 menit. Papi beliin saya tas Hermes ya. Papinya diam sebentar. Ya. Tapi jangan salah loh saudara. Suami mikir tiap kali mijit ada permintaan. Berlian Hermes. Oh berapa minggu gak mijit. Terus apalah yang lain. Wah dia pengen. Wah dia sambut papinya. Suaminya maksudnya. Duduk. Waduh. Wah ngobrol macam-macam. Papi hebat deh, keren deh. Gini. Kasih minum, pijit. Saudara tahu akhirnya suami walaupun gak ngomong. Dia mikir. Apalagi nih. Jadi tiap kali suami istri mijit, stres suaminya. Apalagi nih katanya. Apalagi nih.
Suami juga sama. Suami satu hari kemarin, kalau saya bilang kemarin belum tentu kemarin itu kemarin dulu maksudnya. Ada suami yang bilang gini ngeluh. Istri saya ini punya kebiasaan yang saya diperhatikan, Pak. Pokoknya kalau ada satu entah makan entah apa ya, kalau ujungnya dia tahu saya yang bayar, itu dia mau pesen mau apa aja dipesen. Kan dia tahu yang bayar saya, Pak. Ya saya nggak tahu pengaturannya, tapi dia ngomong gitu. Tapi kalau misalnya dia tahu dia yang bakal bayar, dia pesen dikit sampai kita kelaparan, kurang kenyang loh kata Pak. Wow, begitu. Pokoknya saudara tahulah setiap keluarga, hubungan dan sebagainya. Intinya cuma satu. Jadilah orang tulus. Nggak ada agenda. Ingin kita itu dalam hubungan itu hubungan yang sehat. Dan itu dibangun dengan ketulusan. Dan kita akan jadi orang yang hebat karena kita punya hubungan yang sehat. Dalam keluarga, dalam bisnis, dalam bidang apapun. Ketulusanlah yang akan menciptakan sebuah hubungan yang sehat. Yang setuju katakan amin. Memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya baru poin 1 udah kurang 12 menit nih saudaraku. Oke, dengan cepat. Yang kedua. Kenapa kita perlu jadi orang tulus? Karena ketulusan memberi nilai tambah dalam diri kita. Orang tulus itu naik harganya. Ada value added-nya. Dan kalau kita lihat apa yang Yesus sampaikan, bahwa memang di mata Yesus pun orang yang tulus itu punya nilai lebih. Coba kita lihat Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan ia memasukkan 2 peser. Yaitu 1 duit. Pokoknya kecil lah nilainya, gak usah dihitung ya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi di sini Yesus memberikan penilaian yang tinggi kepada seorang janda miskin. Karena apa? Yang pertama, karena janda ini memberi dari kekurangannya. Memberi dari seluruh nafkahnya. Padahal yang lain memberi banyak. Tapi kalau dari segi prosentase ini besar. Dan Yesus memuji ini orang hebat. Tapi saya percaya kalau wanita ini memberinya dengan motif dan hati yang gak benar, gak tulus, gak bakal dipuji. Jadi sebetulnya ada 2 yang dipuji. Pertama dia memberi dalam prosentase yang besar karena itu seluruh nafkahnya. Itu yang pertama. Yang kedua dia memberi dengan ketulusan. Berbeda sebaliknya dengan banyak orang kaya memang memberi dalam jumlah besar. Tapi dibandingkan semua kekayaannya kan gak seberapa. Betul? Tetapi jangan salah, orang kaya bukan yang di sini, orang kaya di sini baik-baik. Ini yang 1000 kilo jauh dari sini. Orang kaya itu saudara-saudaraku memberi dalam jumlah besar dan biasanya ingin supaya dilihat orang. Biasanya ada yang gak biasa, itulah kita semua di sini. Jadi ada orang memberi banyak supaya dilihat. Di gereja pun seringkali begitu. Kalau memberi dikit ya gak banyak orang pengen dilihat, buru-buru masukin gitu. Tapi kalau memberi banyak, cepet cengan segepok. Kalau perlu dipret dulu jadi kayak kipas. Seret. Dan sebelum dimasukin dipegang dulu, kita kipas-kipas dulu. Sambil nunggu kolektor lewat. Nah itu lebaynya begitu. Dan bagi Yesus janda ini luar biasa. Dia memberi dalam prosentase walaupun kecil tapi itu seluruh nafkahnya. Tapi memberi ketulusan ini yang akhirnya Yesus memuji janda ini. Saya ingin beritahu pada saudara bahwa saat ini perusahaan-perusahaan besar itu sedang kesulitan cari orang. Setiap kali saya ketemu oleh anugerah Tuhan, kenal si A. Ternyata
karyawannya udah 15.000. Mau buka pabrik lagi. Kalau ketemu bilang, Pak Yosia bisa bantu saya enggak? Saya pikir perlu bantuan apa nih, orang udah punya semua. Bantuan apa Pak, Bu? Saya lagi cari orang. Oh, cari orang. Gimana kriterianya? Di tempat Bapak kan banyak anak muda, tamatan Amerika. Banyak. Oh, Ibu cari itu. Oh, bukan. Saya jadi bingung cari yang kayak gimana. Saya tidak cari orang pinter, Pak. Asal jangan bego-bego banget. Nggak pengen yang tamatan luar negeri yang bisa 10 bahasa. Saya yang sulit itu bagaimana ini mau saya kembangkan, buka usaha baru-baru. Saya cari orang yang jujur, yang tulus, yang bisa saya percaya. Jadi sebenarnya ada satu lowongan yang banyak. Kenapa? Bukan sekali ini aja. Saya banyak ketemu orang yang diberkati Tuhan dan lagi cari orang. Semuanya ngomong saya nggak cari orang pinter. Tapi ada sambungannya. Asal jangan bego-bego banget. Saya nggak cari yang gelarnya sederet gitu. Enggak. Saya hanya cari orang yang saya bisa andalkan. Yang saya bisa percaya. Orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang takut Tuhan. Dan ini yang sering kali saya ketemu di mana-mana seperti itu. Jadi orang yang tulus dan jujur itu nilai jualnya tinggi. Kenapa? Karena punya value added tadi, punya nilai tambah. Yesus memandang juga ini orang, wanita ini hebat, janda ini hebat. Bukan karena dia kaya dan lain sebagainya, tapi karena memberi seluruh nafkahnya dengan ketulusannya. Kalau saudara membaca Revive, maka dalam Revive itu pernah diangkat sebagai ilustrasi seorang bapak namanya Hotman Zainal Arifin. Bapak ini diangkat menjadi salah satu contoh saudara-saudara. Karena apa? Karena dia hanya lulusan SMA. Dari desa lulus SMA merantau ke Jakarta dan kerjaannya saudaraku jadi pedagang asongan. Dia jadi pedagang asongan kerja keras, lalu memberanikan diri untuk melamar di bank dan akhirnya diterima sebagai office boy di Citibank. Office boy. Tapi dengan cepat dari mulut ke mulut dia menjadi buah bibir. Karena apa? Semua orang suka sama dia. Dia menolong orang tanpa lihat ada duitnya apa enggak. Pokoknya dia dengan tulus, kata tulus ini. Dia bantu. Apapun. Lalu kemudian dari office boy, dia mau belajar. Kemudian dia pelan-pelan mulai naik menjadi petugas fotokopi di Citibank. Cuma fotokopi. Lalu karena banyak orang suka sama dia, tiap ada lowongan yang agak tinggi di atas itu, selalu orang ngomong, dia aja. Pak Hotman aja, dia orang bagus. Naik. Dan setelah 19 tahun bekerja, dia dari SMA pedagang asongan, dia bisa jadi vice president Citibank. Kenapa? Karena tulus tadi. Jadi saya ingin katakan ketika saudara punya ketulusan dan kejujuran, saudara punya nilai tambah. Saudara begitu bernilai, banyak orang akan cari saudara. Saya berdoa, pokoknya begitu ada orang perlu cari orang akan telepon saya. Kenapa? Karena jemaat NDC sudah terbukti. Tiap kali masukin orang, keren. Masukin orang, keren. Jangan tiap masukin orang, mental. Lama-lama gak ada yang minta lagi. Saudara. Saya berdoa bahwa hari ini kita menangkap betapa pentingnya jadi orang yang tulus dan jujur. Karena punya nilai tambah. Yesus pun memuji janda yang tulus itu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita penting untuk tulus? Karena ketulusan menggerakkan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Tuhan itu bisa tergerak memberkati. Kenapa? Lihat orang tulus. Lihat orang yang jujur. Amsal 14 ayat 32. Coba kita lihat. Waktu saya tinggal 4 menit lebih. Saya harap saya bisa menyelesaikannya. Amsal 14 ayat 32. Orang fasik dirobohkan
karena kejahatannya. Orang fasik itu kadang-kadang gak usah diapa-apain, roboh sendiri. Kenapa? Karena kejahatannya akan kejar dia. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena apa? Ketulusannya. Perlindungan ini datang dari dua hal. Dari dua pihak maksud saya. Dari pihak Tuhan, karena Tuhan senang orang yang tulus, Tuhan lindungi. Tapi juga perlindungan itu bisa datang karena ketulusannya. Orang tulus kan gak punya agenda lain. Betul tidak? Tidak punya agenda mau rugiin orang, jahatin orang, dia tulus aja. Dan ketulusan itu memagari jadi pagar. Orang yang tulus itu akan banyak terhindar dari kehancuran karena ketulusannya. Jadi ketulusan itu sendiri melindungi dia. Tapi selain itu Allah akan melindungi orang tulus. Jadi percayalah kalau Anda orang tulus, Anda adalah orang-orang yang mendapat berkat perlindungan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Iya, tepuk tangan enggak apa-apa. Apalagi Mazmur 41 ayat 13. Dikatakan begini, tetapi engkau menopang aku karena apa? Ketulusanku. Tuhan menopang orang yang tulus. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Orang yang tulus itu dibela Tuhan, ditopang Tuhan dan tegak berdiri untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan yang bela kita, siapa lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, nggak ada yang bisa menghancurkan kita. Orang boleh berniat jahat pada saudara, tapi kalau Allah di pihak saudara, saudara akan tetap berdiri teguh. Dan siapa yang dibela Tuhan? Orang yang apa? Tulus. Tulus. Satu lagi ayat, saya akan segera akhiri. 1 Raja-Raja 9 ayat 4. Ini ayat-ayat yang membuktikan bahwa penting kita tulus karena Allah memberkati orang tulus. 1 Raja-Raja 9 ayat 4, ayat 5 dan seterusnya, PR baca di rumah. Itu semua berkat-berkatnya. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu. Ini ayat kepada Salomo, anaknya Daud. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Dengan apa saudara? Tulus hati dan dengan benar. Wah, itu berkat-berkatnya. Tapi saya mau ngomong dulu tentang Daud. Saudara tahu kenapa Daud jadi patokannya? Saudara lihat Daud itu berapa kali mau dibunuh? Lolos, betul gak? Mau dibunuh sama Saul, lolos. Sama anaknya yang berontak, siapa tuh namanya tuh? Lolos, Absalom. Berapa banyak dalam banyak hal. Sebetulnya kalau dipikir-pikir udah mati tuh Daud. Tapi dikatakan Daud itu dapat protek dari Tuhan. Dan ayat ini dengan jelas berkata, kalau kamu tulus seperti Daud. Jadi ini rahasianya yang banyak orang gak tahu. Katanya cuma Daud tuh pinter nyanyi makanya disenengin Tuhan. Enggak gitu doang. Daud itu apa saudara? Tulus. Makanya orang itu hidup tuh ya yang penting tulus. Melayani Tuhan tuh tulus. Memberi tulus. Bergaul sama orang tulus udah jangan hitung untung rugi. Itu akan diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Dan kita kan udah dengar khotbah bulan lalu tentang generosity. Kita ini kemanapun jangan hitung untung rugi. Karena kita saluran berkat. Kalau bisa di tempat saya saluran berkat, saya mau jadi berkat. Jangan ngitung untung rugi. Di gereja saya saluran berkat. Di kantor saya saluran berkat. Dimanapun saya berada, saya saluran berkat. Lewat saya orang akan bilang hidup saya menjadi lebih baik karena kamu. Orang akan WA. Waduh kalau saya terima WA. Dan puji Tuhan. Anugerahnya buat saya sering terima WA. Hidup saya lebih baik karena Bapak. Hidup saya. Yang paling celaka kalau orang WA. Hidup gua hancur. Gara-gara lu. Waduh. Celaka itu. Saya ingin semua kita jadi berkat. Amin. Kita tulus. Bergaul pokoknya saya mau jadi berkat. Jangan hitung-hitungan. Jadi berkat. Sama seperti setelah selesai saya khotbah tentang generosity. Di bawah gempar. Tiap kali ada orang makan rebutan taruh kredit card, wah pasti itu NDC. Sono, wah berantem, taruh kredit card itu NDC. Wah di sana, habis makan pada ke toilet, pasti bukan NDC. Jadi bergaul, berteman, jangan hitung-hitungan. Istri saya tadi ngobrol-ngobrol,
kamu bayarin lagi ini. Nggak apa-apa, nggak bakal jadi miskin bayarin orang. Jangan ngitung untung rugi, kita nabur pasti menuai. Amin saudaraku. Jadi berteman itu jangan kalkulator. Bilang aku jadi berkat. Pasti sudah punya hubungan yang sehat, punya nilai tambah. Dan Tuhan berkati saudara. Kenapa? Karena Tuhan senang orang tulus. Yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.